Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Virus dusta yang membawa dampak luar biasa. Pak Boy, apa yang bisa dilakukan bersama? Ya, perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah dunia menjadi global village. Ya. Artinya semua proses transformasi kultur, budaya, termasuk yang negatif itu sangat cepat ya, terjadi sangat masif. Oleh karena itu kita harus membangun ketahanan masyarakat kita terhadap pengaruh informasi yang negatif. Nah, dalam hal ini juga kami membangun sebuah upaya agar kesadaran hukum, penyadaran kepada masyarakat bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang diatur oleh hukum positif di negara kita. Oke. Kemudian di sana dapat menjebak masyarakat kita juga menjadi pelaku kejahatan karena berkaitan dengan hukum tersebut. Baik. Nah, upaya kita Polri memperkuat ya kehadiran mewakili negara, kehadiran di dunia maya. Kami melakukan yang sebuah program yang kita sebut sebagai pemolisian media sosial. Pemolisian? Media sosial. Maksudnya yang main Maksudnya adalah pemolisian media sosial ini adalah kehadiran, karena kan kalau di dunia nyata kita melakukan yang namanya reactive policing, community policing, proactive policing, reaktif. Dan di dunia maya ini kan sebuah komunitas baru. Jadi di situ harus ada sebuah pemolisian. Karena ini ada sebuah keteraturan yang ingin didambakan terwujud. Hoax adalah bentuk ketidakteraturan dan ketidaktertiban. Bentuknya seperti apa tuh Pak Boy? Ada polisi media sosial akan seperti apa? Ada ya bentuk cyber patrol, ya, cyber PR. Jadi mendiseminasikan sesuatu hal yang positif, memberikan sebuah informasi yang mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dan tentu termasuk di situ adalah faktor law enforcement terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi. Oke. Jadi sebuah konsep pemolisian baru yang kita kembangkan, yang memang kita tidak hanya sisi dari penegakan hukum saja, tetapi preemptif dan preventif yang lebih diutamakan. Bagaimana kemudian memastikan itu tidak mengganggu kebebasan berekspresi, berpendapat, dan hak kita untuk memang berbicara? Masyarakat harus paham ada hak dan kewajiban di dunia maya, karena ada hukum yang mengatur. Oke. Jadi patokannya kalau itu tidak Anda lakukan di dunia nyata, jangan juga dilakukan di dunia maya, begitu ya? Benar. Jadi keteraturan dalam dunia maya adalah sebuah keharusan, ketertiban. Baik, kita kasih tepuk tangan Pak Boy. Saya ingin minta tanggapan. Apa yang bisa dilakukan masyarakat sambil penutup, nanti saya juga minta semuanya. Setuju ada polisi di media sosial? Efektif tidak? Kira-kira ada polisi di medsos? Saya kira itu bermanfaat juga. Tapi saya lihat dari sisi pengalaman data saya sih. Ketika kita mencoba mengcombat hoax, saya perhatikan di sana dan juga di negara internasional, di dunia internasional, peran media itu sangat penting. Karena mereka tuh punya kemampuan, jurnalis, setiap kali ada isu, dia 5W1H. Itu dibereskan. Karena sekarang kan ada media yang tidak 5W1H, 3W1H, ya, seperti itu. Nah, untuk melihat sampai di bawah, itu bukan kapasitas relawan. Relawan masih membutuhkan media untuk sampai di bawah di situ. Jadi harus kerjasama di sini. Kalau ada wartawan seluruh Indonesia bersatu misalnya itu harus ada wujudnya jelas. Mereka ikut bergabung sebagai cross checker yang mereka bisa mengcombat bareng-bareng sama teman-teman anti hoax misalnya. Terima kasih Mas Ismail Fahmi. Mas Johan, bisa terakhir ke Mas Stanley. Karena kalau blokir saja, satu diblokir tumbuh 1000 Mas Johan. Iya, saya kira blokir memang salah satu cara, ya. Tapi itu yang tidak serta-merta efektif. Tidak efektif menurut saya. Itu tadi pengguna itu berapa
juta. Orang begitu mudah ya, 1 menit bisa berubah domain dan lain sebagainya, bikin blog dan lain sebagainya itu dengan mudah bisa dilakukan. Tapi saya ingin menyampaikan seharusnya ada tadi yang saya bilang, ada informasi yang bisa jadi panduan masyarakat ya, itu untuk melawan penyebaran hoax itu. Sehingga publik itu ketika ingin mencari tahu kebenaran yang seperti apa, itu dia tahu kemana dia harus mencari gitu. Tidak disuguhi oleh berita-berita di medsos yang kebanyakan hoax itu gitu. Baik. Yang kedua, tentu kami di istana juga mencoba untuk memberi pemahaman yang secara utuh ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang dilakukan oleh istana dalam Baik. konteks ini adalah presiden. Itu salah satu cara juga untuk memberi pemahaman yang benar lah kepada publik. Terima kasih Mas Johan. Mas Stanley, pesan untuk publik juga Mas. Apa Ya, yang bisa publik lakukan? Jadi begini, kalau Dewan Pers mendorong supaya media mainstream ini kembali dipercaya kepada publik ya, dengan cara menjaga independensi kembali, kemudian menjalankan peran sebagai pengawas ya, sebagai watchdog. Penjaga gawang bukan pemandu sorak ya Mas? Ya, bukan pemandu sorak. Yang kedua adalah mendorong kembali kompetensi wartawan. Yang ketiga, barangkali adalah melibatkan wartawan yang jumlahnya mungkin sekitar 50.000 sampai 80.000, kita belum punya data yang fix begitu, untuk terlibat bersama dengan komunitas. Mereka adalah verifikator terhadap kejadian-kejadian yang ada di daerah, dan mereka barangkali attach dengan apa yang dilakukan teman-teman masyarakat sipil dalam memerangi berita-berita hoax. Mereka yang ada di lapangan ini bisa memberikan klarifikasi karena mereka punya kemampuan untuk mencari unsur 5W1H itu. Nah, mereka yang memberikan fooding kepada teman-teman, kepada apa yang dilakukan dengan mesin turn back hoax itu, kemudian masyarakat akan bisa mencari kebenaran secara cepat. Oke, kuncinya itu, mencari kebenaran secara cepat sebelum mengambil dampak yang lebih jauh. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Mas Aji, terima kasih sudah hadir. Mas Ismail, terima kasih. Pak Boy, terima kasih. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Boy. Dunia dirundung berita bohong seiring daya pikir yang semakin kosong. Obsesi mengunyah berita cepat dan berbagi secepat kilat membesarkan berita culas semakin hebat. Penyebar virus dusta bisa siapa saja, dari warga biasa hingga rekayasa yang punya kuasa. Hasutan bercampur kebohongan membakar emosi dan memompa kebencian. Tsunami hoax berjalin kelindan dengan kecamuk politik saat para calon berebut simpati publik. Memblokir dan menangkap bukan akar masalah, mengoreksi sistem dan mutu pendidikan adalah jawabannya. Tanggung jawab juga ada pada media arus utama. Jika tidak bisa dipercaya, bisa sama berbahaya. Literasi media dan berita untuk warga adalah tugas bersama yang tak bisa diselesaikan secara instan belaka. Karena virus dusta hanya bisa dilawan dengan taktis oleh mereka yang mampu berpikir logis dan kritis. Jangan sampai kau ditaklukkan dengan nafsumu sendiri. Tolong tahan emosimu, tak perlu diungkapkan dengan kekerasan. Dan cobalah hadapi dengan hati yang dingin. Hati yang dingin. Dipersembahkan oleh